Di sebuah desa di Bojonegoro, Jawa Timur, hiduplah sepasang suami istri bernama Kasan, yang saat itu berusia 30 tahun, dan istrinya Yanti. Keduanya dikenal sebagai pasangan muda yang menjalani kehidupan rumah tangga cukup harmonis. Tidak banyak informasi tentang latar belakang mereka, namun yang jelas, pasangan ini tinggal bersama anak mereka di rumah orang tua Kasan. Rumah itu dihuni oleh ibu Kasan, Timur, serta suaminya, Juri, pria berusia 53 tahun yang merupakan ayah tiri Kasan. Mereka hidup dalam satu atap, sesuatu yang bagi sebagian keluarga dapat menciptakan suasana hangat dan saling mendukung. Namun, kenyataan yang dialami Yanti justru berbeda. Alih-alih merasa terbantu dengan kehadiran mertua, Yanti justru diliputi kegelisahan. Rasa tidak nyaman itu muncul terutama saat dirinya berada di kamar mandi. Aktivitas yang seharusnya wajar dan tenang berubah menjadi momen yang penuh tekanan. Yanti beberapa kali melihat Juri berkeliaran di sekitar area kamar mandi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, seolah sedang memperhatikan sesuatu secara diam-diam. Meski sempat menaruh curiga, Yanti selalu mencoba menenangkan diri. Ia berusaha berpikir positif bahwa tidak mungkin seorang ayah mertua bertindak tidak pantas terhadap menantunya sendiri. Namun waktu membuktikan bahwa rasa gelisah itu tidak muncul tanpa alasan. Kejadian mencurigakan itu terus berulang. Bahkan, menurut pengakuannya kemudian, Juri sempat beberapa kali mencoba mendekatinya secara tidak wajar, bahkan hendak mencium dirinya secara tiba-tiba. Di titik itulah Yanti mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar prasangka. Ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu yang selama ini tak berani ia ungkapkan. Hingga pada suatu sore, Senin 4 Juli 2016, Yanti baru saja selesai mandi ketika ia kembali melihat Juri, ayah mertuanya, berada di dekat kamar mandi. Gerak-geriknya sama seperti sebelumnya, mencurigakan dan seakan menunggu sesuatu. Namun kali ini, Yanti tidak lagi menganggapnya sebagai kebetulan. Ada keyakinan kuat bahwa kehadiran Juri di tempat itu memang disengaja. Keyakinan itu semakin jelas ketika Juri tiba-tiba membuka percakapan dengan komentar yang tidak pantas. Ia memuji aroma tubuh Yanti, menyebutnya wangi dan segar. Pujian yang seharusnya terdengar biasa justru membuat Yanti tersentak, karena cara Juri mengatakannya terasa berbeda, terlalu pribadi, terlalu melampaui batas. Namun yang membuat Yanti benar-benar terpaku adalah kalimat berikutnya. Dalam bahasa Jawa, Juri berkata, "Kowe umpomo gak mantuku, ngono wis tak emut." Yang artinya, kalau kamu bukan menantuku, pasti sudah aku emut. Ucapan itu menjadi semacam pengakuan terselubung. Seolah Juri menyatakan dengan jelas bahwa selama ini ia memang menyimpan ketertarikan yang tidak wajar terhadap menantunya sendiri. Yanti pun menyadari bahwa firasat dan kegelisahannya selama ini bukan tanpa alasan. Kemungkinan besar, Juri benar-benar sering mengintip saat ia mandi. Mendengar kalimat itu, perasaan tidak nyaman Yanti berubah menjadi kegelisahan bercampur amarah. Ia merasa dikhianati oleh seseorang yang selama ini ia hormati sebagai orang tua. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa ayah mertua yang ia percaya menyimpan niat buruk kepadanya. Dengan emosi yang sudah tak terbendung, Yanti akhirnya menceritakan semuanya kepada Kasan. Ia menjelaskan detail demi detail kejadian yang ia alami. Kasan yang semula mendengarkan dengan tenang, langsung naik pitam ketika menyadari bahwa ayah tirinya telah berani melecehkan istrinya sendiri. Bagi Kasan, ini bukan sekadar pelanggaran batas, ini adalah penghinaan terhadap keluarganya. Malam itu, selepas salat maghrib, ketika sebagian besar warga desa mulai menikmati ketenangan, suasana di rumah Kasan justru berubah tegang. Ia masih dipenuhi kemarahan setelah mendengar pengakuan istrinya mengenai perilaku Juri, ayah tirinya. Tanpa menunggu lebih lama, Kasan meminta Juri dan ibunya, Timur, berkumpul di ruang tamu. Ia ingin menjelaskan secara langsung apa yang selama ini dialami Yanti. Di hadapan keduanya, Kasan memaparkan bahwa Juri telah menunjukkan sikap tidak pantas terhadap istrinya. Tuduhan itu membuat Timur terkejut. Ia tidak pernah membayangkan suaminya bisa berbuat seperti itu. Dengan tatapan tajam, Timur meminta penjelasan dari Juri.
Namun juri tidak memberikan reaksi apapun. Tidak ada bantahan, tidak ada upaya membela diri. Ia hanya terdiam, dan bagi Timur, diam itu terasa seperti pengakuan. Emosi pun tidak bisa ia tahan, dengan tangan yang bergetar karena amarah dan rasa kecewa, Timur mendatangi suaminya dan meluapkan emosinya. Meski demikian, juri tetap duduk membisu, tidak menunjukkan perlawanan atau penyesalan sedikit pun. Rasa marah Timur semakin memuncak, ia mengecam suaminya karena telah bertingkah tidak pantas dan merasa malu karena seorang ayah seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kasan yang sejak awal sudah tersulut emosi juga tidak tinggal diam. Ia menegur dan mencela tindakan ayah tirinya. Bahkan, ia menyampaikan ancaman bahwa ia akan keluar dari rumah tersebut jika juri kembali melakukan tindakan cabul terhadap Yanti. Namun respon juri justru semakin memperkeruh keadaan. Alih-alih meminta maaf atau memberikan klarifikasi, ia mempersilakan Kasan dan keluarganya keluar dari rumah jika memang tidak terima. Mendengar hal itu, amarah Kasan mencapai puncaknya. Ia memilih membuktikan ucapannya. Malam itu juga, ia membawa Yanti dan anak-anaknya keluar dari rumah tersebut. Mereka pergi menuju rumah orang tua Yanti di desa Kasiman, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter. Setibanya di sana, orang tua Yanti terkejut melihat kedatangan mereka yang mendadak. Mereka tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi dan mengapa keluarga kecil itu tiba-tiba meminta tinggal bersama. Namun, meski sudah berpindah rumah dan berhasil menjauhkan Yanti dari juri, amarah Kasan ternyata tidak mereda. Perilaku ayah tirinya itu bukan hanya melecehkan istrinya, tetapi juga mengkhianati ibunya sendiri. Pikiran itu terus berputar di kepala Kasan hingga membuatnya sulit tidur. Emosinya semakin memuncak, ia tidak mampu lagi berpikir jernih dan mulai memikirkan cara untuk memberi pelajaran kepada juri, pelajaran yang menurutnya sebanding dengan tindakan tidak senonoh yang telah dilakukan. Namun, dalam keadaan terbawa amarah, pikiran Kasan melangkah jauh melampaui sekadar teguran atau pembalasan. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri nyawa ayah tirinya. Saat memikirkan cara melakukannya, ingatan Kasan terarah pada kasus penghilangan nyawa yang beberapa bulan lalu ramai diberitakan, kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna. Kasus itu sempat menjadi perbincangan nasional dan membuatnya teringat akan sesuatu yang ia simpan di rumah. Kasan masih memiliki pestisida pembasmi rumput jenis Roundup. Racun itu biasa ia gunakan untuk membersihkan pekarangan. Dalam pikirannya yang dikuasai amarah, ia mulai merancang rencana, mencampurkan racun tersebut ke dalam secangkir kopi dan memberikannya kepada juri. Di saat itu, Kasan merasa rencana tersebut adalah jalan keluar. Sebuah tindakan yang ia yakini bisa menghentikan juri selamanya. Setelah memikirkan rencananya dengan matang, Kasan akhirnya memutuskan untuk menjalankan aksinya. Pada pukul 2.30 dini hari, Selasa, 5 Juli 2016, ia kembali mendatangi rumah juri. Suasana desa saat itu sunyi, dan kebanyakan orang masih terlelap. Kasan mengetuk pintu rumah pelan, namun cukup keras untuk membangunkan juri. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan juri muncul dengan ekspresi heran. Ia tidak memahami alasan kehadiran anak tirinya di waktu yang tidak lazim, terlebih setelah pertengkaran hebat yang terjadi sebelumnya. Kasan pun memberikan alasan yang terdengar sederhana, ia mengatakan ingin menumpang membuat kopi. Juri, yang sama sekali tidak menaruh curiga, mempersilahkannya masuk. Meski hubungan mereka baru saja memanas, juri seolah menganggap kedatangan Kasan hanyalah hal biasa. Sementara air mulai dipanaskan, Kasan menawari juri untuk minum kopi bersama. Tawaran itu diterima tanpa pertanyaan, tanpa kewaspadaan sedikit pun. Juri tidak menyadari bahwa kebaikan yang diberikan Kasan malam itu memiliki maksud tersembunyi. Diam-diam, Kasan merasa rencananya berjalan sesuai harapan. Ia menyiapkan 2 cangkir kopi, namun untuk juri, ia mencampurkan pestisida pembasmi rumput yang sebelumnya telah ia siapkan. Jumlah racun yang dituangkan cukup banyak, cukup untuk memastikan rencananya tidak gagal. Setelah kopi itu diaduk hingga merata, minuman tersebut tampak seperti kopi biasa, tanpa perubahan warna maupun aroma mencolok. Setelah semuanya siap,
Kasan memanggil juri. Dengan tenang, ia mempersilakan ayah tirinya itu meminum kopi tersebut. Tanpa curiga sedikit pun, juri menuju dapur dan langsung menyeruput minuman yang diberikan Kasan. Baginya, kopi panas di dini hari terasa nikmat, hangat, wangi, dan sangat cocok menemani udara malam yang dingin. Namun kenikmatan kopi itu hanya bertahan selama beberapa menit. Sekitar 2 menit setelah menyeruputnya, reaksi pestisida mulai bekerja dengan cepat di dalam tubuh juri. Kondisinya berubah drastis, kepalanya terasa berputar, mual datang bergelombang, dan dada terasa seperti diremas kuat-kuat dari dalam. Tak lama kemudian, juri memuntahkan cairan berwarna merah. Tubuhnya melemah seketika dan ia terjatuh ke lantai tanpa mampu menahan diri. Gejala itu menunjukkan bahwa racun telah menyebar dan memberikan efek yang sangat fatal. Namun Kasan yang saat itu masih dikuasai dendam, tidak berhenti sampai di situ. Ia membuka paksa mulut juri dan memasukkan sisa pestisida yang sebelumnya belum dicampurkan ke kopi. Dalam hitungan detik, tubuh juri merespon dengan kejang-kejang hebat. Setelah menerima dosis racun yang begitu besar, juri akhirnya berada dalam kondisi sekarat dan tidak lama kemudian mengembuskan napas terakhirnya. Setelah juri tidak lagi bergerak, Kasan memeriksa kondisinya. Tidak ada denyut napas maupun reaksi apapun. Ia memastikan bahwa ayah tirinya telah meninggal. Kasan mulai memikirkan cara agar kematiannya tidak mengarah kepada dirinya. Untuk itu, ia memutuskan menyingkirkan jasad juri jauh dari rumah. Ia menyeret tubuh tersebut menuju kandang kambing yang berada di samping rumah untuk mempermudah persiapan. Di dalam kandang, Kasan mencari alat yang bisa digunakan untuk mengikat tubuh juri. Ia menemukan tali dan kawat, lalu mengikat kedua tangan serta kaki juri dengan kuat. Proses itu berlangsung hingga sekitar pukul 3 dini hari. Setelah selesai, Kasan membawa jasad yang sudah terikat itu menggunakan sepeda motor Supra X hitam miliknya, bernomor polisi K6261DN. Tujuannya adalah sebuah embung, tempat penampungan air hujan di area persawahan Dusun Tawongan, Kecamatan Kasiman. Lokasinya hanya sekitar 500 meter dari rumah. Sesampainya di lokasi yang sunyi itu, Kasan menurunkan jasad juri. Dalam gelap dini hari, ia melarung tubuh yang sudah tidak bernyawa itu ke dalam embung, berharap jejak perbuatannya akan hilang bersama air yang tenang. Setelah melarungkan jasad ayah tirinya ke dalam embung, Kasan segera mencuci tangannya untuk menghilangkan jejak. Ia lalu pulang dan berusaha tidur seolah tidak terjadi apapun. Meski hatinya diliputi kecemasan, ia mencoba berpura-pura tenang. Dalam pikirannya, selama jasad itu tetap tenggelam dan tidak ditemukan, ia yakin dirinya tidak akan dicurigai. Namun, harapan itu runtuh jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sekitar pukul 6 pagi, hanya beberapa jam setelah ia membuang jasad juri, warga desa digemparkan oleh temuan tubuh seorang pria yang mengapung di embung. Kondisinya mengenaskan, masih dalam keadaan terikat. Kabar itu menyebar dengan cepat dan segera sampai ke telinga Timur, istri juri sekaligus ibu Kasan. Ketika mengetahui bahwa jasad yang ditemukan adalah suaminya, ia langsung menjerit histeris, tidak percaya bahwa juri telah tewas dengan cara demikian. Penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas datang ke lokasi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan kejanggalan. Korban diduga tidak meninggal di dalam embung. Tidak ada tanda bahwa ia tenggelam. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad juri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Berdasarkan hasil laboratorium forensik Polda Jawa Timur, paru-paru korban ditemukan dalam kondisi bersih tanpa adanya air, indikasi kuat bahwa ia sudah tidak bernyawa saat tubuhnya dibuang ke embung. Selain itu, tidak ditemukan luka atau tanda kekerasan fisik di tubuhnya. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap fakta penting, juri meninggal akibat menenggak racun. Saat polisi memeriksa rumah juri, mereka menemukan sisa kopi yang diduga diminum korban sebelum ditemukan tewas. Temuan tersebut menjadi titik awal kecurigaan bahwa ada seseorang yang sengaja mencampurkan racun ke dalam minuman tersebut. Saat polisi memeriksa kopi yang diminum korban, hasilnya jelas,
Minuman itu mengandung racun jenis Roundup, pestisida untuk membasmi rumput liar. Racun ini dikenal mampu merusak jaringan saraf hingga menghentikan detak jantung manusia. Temuan ini langsung menguatkan dugaan bahwa kematian Juri bukanlah kecelakaan. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk 2 orang yang sempat bersitegang dengan korban malam sebelumnya, Kasan dan istrinya. Saat interogasi dimulai, polisi langsung merasa ada yang janggal. Kasan tampak gugup, jawabannya berbelit-belit, dan ia bersikeras bahwa ayah tirinya mungkin sengaja mengakhiri hidupnya menggunakan pestisida. Namun, keterangan itu terasa tidak masuk akal, terlebih karena Juri ditemukan tanpa tanda-tanda orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Interogasi berlangsung cukup lama, Kasan terus mengelak, tetapi kesaksiannya justru semakin banyak menimbulkan kejanggalan. Ketika polisi memeriksa saksi lain dan mengetahui bahwa Kasan sempat cekcok hebat dengan Juri pada malam sebelumnya, posisi Kasan makin terpojok. Ditambah lagi, polisi menemukan sejumlah petunjuk lain yang mengarah kuat kepada dirinya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 23.30 malam, Kasan tak mampu lagi bertahan. Ia menyerah, dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa ayah tirinya. Ia meracuni kopi Juri, lalu membuang jasad itu ke sungai dengan harapan tidak akan pernah ditemukan. Dan motifnya, Kasan mengaku sudah lama memendam sakit hati karena Juri sering mengintip istrinya saat mandi. Emosi yang menumpuk membuatnya gelap mata hingga akhirnya melakukan tindakan fatal tersebut. Pengakuan Kasan mengguncang keluarga, mereka sulit mempercayai bahwa pertikaian yang selama ini tidak pernah dianggap besar bisa berubah menjadi tragedi sebesar ini. Beberapa keluarga memahami amarah yang dialami Kasan, tetapi tetap terkejut bahwa ia sanggup menghabisi nyawa ayah tirinya sendiri. Yang paling terpukul adalah Timur, ibu Kasan sekaligus istri Juri. Ia berada di posisi paling sulit, kehilangan suami, namun juga harus menerima kenyataan bahwa putranya sendiri kini menjadi tersangka pembunuhan. Dalam kebingungannya, Timur hanya bisa pasrah dan menyerahkan seluruh proses kepada pihak berwajib. Waktu pun terus berlalu, hingga akhirnya, pada hari Rabu, 25 Januari 2017, Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan putusan terhadap Kasan. Ia divonis 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana. Itulah akhir dari perjalanan kasus ini. Sebuah tragedi yang berawal dari rasa sakit hati Kasan terhadap perlakuan ayah tirinya, Juri, yang kerap mengintip dan menggoda istrinya saat mandi. Tekanan emosional yang tak pernah terselesaikan akhirnya berubah menjadi tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Dan dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa masalah dalam keluarga, sekecil apapun, harus diselesaikan dengan kepala dingin. Sebab ketika emosi menjadi satu-satunya jalan, akibatnya bisa menghancurkan dua sisi sekaligus, nyawa yang hilang, dan masa depan yang harus dikorbankan.